Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 ingin mempresentasikan cara mengubah arus AC menjadi arus DC. Berikutnya perkenalan diri. Saya Lita Mitra Cahyani dari Telkomd, NRP 2225600 118. Perkenalkan, nama saya Naufeli Sausan dari kelas D4 Telkom C dengan NRP 222560062. Perkenalkan, nama saya Sigi Utama dengan NRP 222560086, kelas D4 Telkom C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Rizkyansyah dengan NRP 22256000108 dari kelas D4 Telkom D. Perkenalkan, nama saya Arsen Farus Apriansa dari kelas 1 D4 Telkom D, NRP 22256001119. Nah, seperti yang kita tahu, sinyal AC berubah secara periodik yang membentuk gelombang sinusoidal. Sinyal AC dapat dirubah menjadi sinyal DC yang mengalir secara konstan dengan menggunakan bantuan rangkaian penyearah gelombang. Rangkaian penyearah gelombang memanfaatkan dioda, yaitu suatu device yang melewatkan arus hanya untuk satu arah atau one way dan menghambat arah sebaliknya. Selanjutnya adalah rangkaian penyearah gelombang, di mana ada beberapa blok yang memiliki fungsi masing-masing. Blok-blok tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pada blok pertama, tegangan PLN 220 volt masuk ke kumparan primer transformator. Melalui induksi elektromagnetik hukum Faraday, tegangan diturunkan sesuai rasio lilitan menjadi 15 volt AC. Selanjutnya, arus melewati full wave bridge rectifier. Digunakan 4 dioda. Saat gelombang AC berada di setengah siklus positif, arus akan mengalir melalui dioda 1 dan dioda 3. Sedangkan saat setengah siklus negatif, arus mengalir melalui dioda 4 dan dioda 2. Walaupun arah arus dari sumber AC berubah-ubah, susunan dioda ini membuat arus yang masuk ke beban tetap mengalir dengan arah yang sama. Karena itu, outputnya menjadi tegangan DC berdenyut atau pulsating DC. Pada blok berikutnya yaitu terdapat filter kapasitor. Kapasitor 1, 470 mikrofarad dipasang paralel dengan beban. Saat tegangan naik ke puncak, kapasitor mengisi muatan atau charging. Saat tegangan turun, kapasitor melepas muatan atau discharging untuk menopang tegangan ke beban. Proses ini terjadi sebanyak 100 kali per detik, sehingga gelombang DC yang semula berfluktuasi besar menjadi lebih halus. Namun karena kapasitansi 470 mikrofarad relatif kecil, kapasitor lebih cepat habis muatannya sebelum siklus berikutnya tiba, sehingga masih terdapat ripple yang cukup terasa. Kapasitor 2, 0,1 mikrofarad, memfilter noise frekuensi tinggi sebelum masuk IC. Untuk selanjutnya, IC dengan seri LN7812 menggunakan feedback loop internal, tegangan output terus dibandingkan dengan referensi internal. Jika output naik, transistor pas internal mengurangi konduktansinya. Jika output turun, konduktansi ditambah. Mekanisme ini menjaga output tetap stabil di 12 volt, meskipun input atau beban berubah. Kapasitor 2 yaitu 100 mikrofarad di sisi output meredam transient dan noise. Support voltage sebesar 6,7 volt, jauh di atas minimum 2,5 volt, sehingga IC bekerja di dalam kondisi optimal. Berikut adalah rangkaian dari penyearah gelombang, dan komponen-komponennya akan dijelaskan berikut ini. Komponen yang digunakan, yang pertama tentunya ada AC generator, yaitu berfungsi sebagai tegangan input yang menghasilkan gelombang sinusoidal. Input yang diberikan dibuat semirip mungkin dengan listrik dari PLN.
Selanjutnya, komponen yang selanjutnya adalah transformator step down. Berfungsi sebagai mengecilkan tegangan dari AC generator agar tidak terjadi kerusakan pada komponen-komponen yang lain. Yang ketiga ada dioda bridge. Dioda bridge terdiri dari 4 dioda yang dirangkai membentuk belah ketupat dan katodanya mengarah ke output rangkaian. Dioda bridge berfungsi sebagai penyearah gelombang. Berikutnya ada IC regulator tegangan yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan agar tetap konstan meskipun terjadi perubahan pada tegangan input atau variasi beban. Selanjutnya ada kapasitor filter utama. Berfungsi sebagai penyaring filter untuk mengurangi ripple pada tegangan DC hasil penyearahan. Komponen berikutnya yaitu kapasitor tambahan. Dengan gambar komponen sebagai berikut. Fungsi dan alasan penggunaan yaitu digunakan untuk menyaring gangguan atau noise berfrekuensi tinggi yang tidak dapat diatasi oleh kapasitor elektronik besar. Lalu ada resistor dengan fungsi dan alasan sebagai pembatas arus yang mengalir menuju LED. Tanpa resistor, arus yang terlalu besar dapat menyebabkan LED rusak atau terbakar. Yang selanjutnya adalah LED, digunakan sebagai indikator visual bahwa rangkaian menghasilkan tegangan DC pada bagian output. Selain itu, LED membantu memudahkan pengamatan tanpa harus selalu menggunakan alat ukur. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen osiloskop, berfungsi untuk menampilkan bentuk gelombang tegangan secara visual terhadap waktu. Berikut outputnya. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.